4 kunci kekayaan dari sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya, biar kalian gak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Teman-teman, seringkali kita mengejar kekayaan materi, harta, dan kemewahan dunia dengan berbagai cara. Namun, pernahkah kalian mendengar bahwa ada jalan lain, jalan yang lebih mulia dan berkah, untuk meraih kekayaan? Jalan itu adalah melalui sholat tahajud. Sholat tahajud bukan hanya ibadah sunnah biasa, tetapi juga merupakan jembatan emas menuju kekayaan, baik kekayaan dunia maupun akhirat. Ada 4 kunci utama yang bisa kita dapatkan dari sholat tahajud untuk meraih kekayaan. 1. Mendapatkan rezeki dari jalan yang tak terduga. Sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, saat alam semesta terasa sunyi dan manusia lain terlelap dalam tidur, adalah momen spiritual yang luar biasa. Ini bukan hanya sekadar ritual, melainkan sebuah dialog intim antara seorang hamba dengan penciptanya. Ketika kita bangun di tengah malam, meninggalkan kenyamanan kasur, dan berdiri menghadap kiblat, kita sedang menunjukkan kesungguhan hati yang jarang dimiliki orang lain. Kesungguhan inilah yang menjadi magnet bagi rezeki dari jalan yang tak terduga. Seringkali kita membayangkan rezeki hanya dalam bentuk uang tunai, gaji bulanan, atau keuntungan bisnis yang terhitung. Padahal, rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki bisa berupa ide brilian yang tiba-tiba muncul di benak, sebuah tawaran kerja yang datang tanpa diduga, pertemuan dengan orang yang tepat di waktu yang pas, kesehatan yang prima, keharmonisan dalam keluarga, hingga ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Semua ini adalah bentuk rezeki yang sering luput dari penglihatan kita. Sholat tahajud membuka pintu-pintu rezeki ini. Ketika kita berdoa di waktu mustajab ini, doa kita bagai anak panah yang melesat tepat ke sasaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat usaha dan ketulusan kita, lalu mengutus agen-agen rezekinya untuk mendatangi kita. Agen-agen ini bisa berupa ilham, inspirasi, atau bahkan kebetulan yang sejatinya sudah dirancang olehnya. Misalnya, seseorang yang rajin tahajud dan berdoa agar diberikan kemudahan rezeki, bisa jadi esok harinya ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari kenalan lama yang menawarkan proyek besar. Atau, saat ia sedang buntu memikirkan solusi masalah pekerjaan, ide cemerlang tiba-tiba terlintas di pikirannya saat ia sedang khusyuk dalam sholat. Lebih dari itu, sholat tahajud juga membersihkan hati dan pikiran kita dari energi negatif seperti rasa cemas, iri, atau serakah. Hati yang bersih dan jiwa yang tenang adalah wadah terbaik untuk menarik rezeki. Ketika kita tidak lagi diselimuti oleh kekhawatiran yang berlebihan, kita bisa melihat peluang-peluang yang sebelumnya tersembunyi. Pikiran menjadi lebih jernih, intuisi menjadi lebih tajam, dan keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Ini semua merupakan hasil dari koneksi spiritual yang kuat yang dibangun saat tahajud. Singkatnya, sholat tahajud mengajarkan kita untuk melepaskan kendali dan menyerahkan semua urusan rezeki kepada Yang Maha Pemberi. Kita berusaha, bekerja, dan berikhtiar di siang hari, namun kita percaya bahwa semua hasil akhir berada di tangannya. Kepercayaan penuh ini menciptakan ketenangan batin yang membebaskan kita dari stres dan tekanan, sehingga kita bisa lebih fokus pada upaya terbaik kita. Hasilnya, rezeki yang datang bukan hanya banyak, tetapi juga berkah dan menenangkan. 2. Dimudahkan urusan dan dibukakan jalan keluar. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah dan kesulitan. Kadang, kita merasa terjebak dalam labirin persoalan yang tak berujung. Masalah keuangan, hubungan yang rumit, tantangan pekerjaan, atau beban mental yang terasa berat. Dalam kondisi seperti ini, rasanya kita sudah mencoba segala cara, namun jalan keluar tak kunjung terlihat. Disinilah sholat tahajud berperan sebagai kunci pembuka, melonggarkan ikatan masalah,
dan menunjukkan jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Sholat tahajud adalah bentuk pengakuan tertinggi atas keterbatasan diri kita sebagai manusia. Di tengah keheningan malam, kita menyadari bahwa di balik semua masalah, hanya ada satu kekuatan yang mampu menyelesaikannya, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersujud dan bermunajat, kita tidak hanya meminta pertolongan, tetapi juga menunjukkan kerendahan hati dan kepasrahan total. Sikap inilah yang sangat disukai oleh Allah. Ketika seorang hamba berserah diri sepenuhnya, Allah akan turun tangan membantu. Bagaimana cara Allah membantu? Terkadang, jalan keluar itu datang dalam bentuk inspirasi. Sebuah ide yang tiba-tiba muncul, percakapan dengan seseorang yang secara tidak sengaja memberikan solusi, atau bahkan sebuah petunjuk yang kita rasakan di hati. Misalnya, seseorang yang sedang dililit utang dan bingung cara melunasinya, setelah rutin sholat tahajud dan berdoa, ia tiba-tiba mendapatkan ide untuk memulai bisnis sampingan yang sesuai dengan keahliannya. Bisnis itu tumbuh, dan utangnya pun bisa terbayar. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kekuatan spiritual yang ia bangun. Selain itu, sholat tahajud juga melatih kita untuk lebih bersabar dan tidak tergesa-gesa. Seringkali, kita panik saat menghadapi masalah, sehingga mengambil keputusan yang salah. Dengan sholat di malam hari, kita diberikan ketenangan untuk berpikir jernih dan melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Kita diajarkan bahwa setiap kesulitan pasti ada akhirnya, dan setiap masalah pasti memiliki solusi. Keyakinan ini menguatkan mental kita dan mencegah kita dari keputusasaan. Setiap rakaat tahajud adalah langkah untuk melepaskan beban di pundak. Air mata yang tumpah saat berdoa bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti ketulusan dan kekuatan. Kekuatan untuk mengakui bahwa kita butuh pertolongan. Dan saat kita mengakui itu, pertolongan pun datang. Masalah yang terasa berat menjadi ringan, pintu yang tertutup rapat mulai terbuka, dan langkah yang tadinya ragu-ragu menjadi mantap. Sholat tahajud adalah investasi spiritual terbaik yang memberikan pengembalian berupa kemudahan dalam setiap urusan, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. 3. Mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Di era modern yang serba cepat ini, kekayaan seringkali diukur dari saldo rekening, aset, dan status sosial. Namun, banyak dari mereka yang kaya secara materi justru merasa hampa, stres, dan dilanda kegelisahan. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan dan hatinya dipenuhi kedamaian. Ketenangan hati, sejatinya, adalah kekayaan yang paling hakiki, dan sholat tahajud adalah sumbernya. Saat kita bangun di sepertiga malam, jauh dari hiruk-pikuk dunia, kita memasuki ruang spiritual yang tenang. Dalam momen ini, kita tidak hanya melaksanakan ibadah, tetapi juga melakukan detoksifikasi mental dan spiritual. Beban pikiran tentang pekerjaan yang menumpuk, masalah keluarga, atau kekhawatiran masa depan seolah-olah luntur saat kita bersujud. Di hadapannya, kita menumpahkan segala keluh kesah, memohon petunjuk, dan mengembalikan semua beban kepada pemiliknya. Proses ini bagaikan membersihkan cermin hati yang kotor, sehingga hati kembali jernih dan damai. Ketenangan hati yang didapat dari sholat tahajud akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Pertama, produktivitas kita akan meningkat. Orang yang hatinya tenang cenderung lebih fokus, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Mereka bisa melihat solusi di balik masalah, bukan hanya masalah itu sendiri. Ketenangan ini membuat kita bisa bekerja dengan lebih efektif, mengambil keputusan yang lebih bijak, dan menghasilkan karya yang lebih berkualitas. Hasilnya, kesuksesan finansial pun akan mengikuti sebagai buah dari kerja keras yang dilandasi ketenangan. Kedua, kualitas hubungan kita dengan orang lain akan membaik. Hati yang tenang tidak mudah tersulut emosi, lebih sabar, dan penuh kasih. Sifat-sifat ini sangat penting dalam membangun relasi bisnis maupun pribadi yang harmonis.
Kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan dari orang lain adalah aset tak berwujud yang jauh lebih berharga daripada uang. Relasi yang kuat ini bisa membuka pintu-pintu kesempatan yang tidak pernah kita duga. Ketiga, kita terhindar dari penyakit-penyakit fisik dan mental yang disebabkan oleh stres. Stres kronis dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari sakit kepala, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Sholat tahajud, dengan gerakan fisik yang ritmis dan munajat yang menenangkan, adalah terapi alami yang efektif. Saat kita merasakan kedekatan dengan Tuhan, rasa takut dan cemas akan berkurang, digantikan oleh keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Jadi, kekayaan yang sejati bukanlah hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa diri kita. Sholat tahajud membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Dan dari hati yang tenang inilah, segala pintu rezeki, kebahagiaan, dan kemudahan akan terbuka. 4. Diangkat derajat dan dihormati orang lain. Dalam perjalanan hidup, kita sering melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang, meskipun mungkin tidak memiliki jabatan tinggi atau kekayaan melimpah, tetap disegani dan dihormati oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki aura kebaikan dan ketulusan yang terpancar dari dalam. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau jabatan, melainkan hasil dari hubungan spiritual yang kuat dengan Sang Pencipta. Dan sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang paling efektif untuk membangun aura tersebut. Ketika kita rutin melaksanakan sholat tahajud, kita sedang menunjukkan komitmen yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini adalah bukti nyata dari ketaatan dan kecintaan kita kepadanya. Allah akan membalas kesungguhan hamba-Nya dengan mengangkat derajatnya, baik di matanya maupun di mata manusia. Pengangkatan derajat ini bisa terwujud dalam berbagai cara. Misalnya, pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang-orang di sekitar kita akan merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan kita. Mereka melihat kita sebagai sosok yang jujur, amanah, dan dapat diandalkan. Kepercayaan ini sangat krusial dalam dunia bisnis dan profesional. Seorang yang dipercaya akan lebih mudah mendapatkan proyek, tawaran kerja, atau bahkan investasi, karena integritasnya diakui. Kedua, kita akan mendapatkan kemudahan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada semacam daya tarik positif yang terpancar dari orang-orang yang taat beribadah. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk disukai atau dihormati. Kedamaian dan kebaikan dari dalam hati mereka secara alami menarik orang-orang lain yang juga memiliki energi positif. Hal ini akan memudahkan kita dalam membangun jaringan, mendapatkan dukungan, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ketiga, kita akan mendapatkan pandangan yang positif dari masyarakat. Meskipun sholat tahajud adalah ibadah yang bersifat pribadi, dampaknya bisa terlihat secara publik. Seseorang yang rajin tahajud cenderung memiliki tutur kata yang lebih baik, sikap yang lebih tenang, dan akhlak yang mulia. Karakter-karakter positif ini akan membuat kita dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Penghormatan ini bukan sekadar pujian, tetapi juga membuka pintu-pintu kesempatan yang luar biasa. Sholat tahajud mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Ini adalah investasi spiritual yang tidak hanya mendatangkan kekayaan materi, tetapi juga kekayaan sosial dan spiritual. Kunci untuk dihormati orang lain bukanlah dengan mencari-cari perhatian, melainkan dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ketika kita tulus beribadah, Allah akan menumbuhkan rasa hormat di hati orang lain terhadap kita. Dan itulah kekayaan yang tak ternilai harganya. Jadi, teman-teman, jangan pernah remehkan kekuatan sholat tahajud. Ini adalah investasi terbaik untuk dunia dan akhirat. Mari kita mulai malam ini, bangunkan diri kita dari tidur, dan rasakan sendiri keajaiban dari sholat tahajud. Semoga naskah ini bisa menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.